Bung Yulion, kita hari ini membahas soal isu-isu menjelang debat kedua Pilpres yang akan diselenggarakan KPU tanggal 7 di Istora Senayan. Banyak pihak memprediksi bahwa debat kali ini akan menjadi gelanggang milik 02 karena capresnya Menteri Pertahanan Pak Prabowo Subianto yang juga backgroundnya militer ya. Menurut Anda bagaimana prediksi debat kali ini? Apakah Pak Prabowo akan banyak mendapat serangan dari kubu lawan? Gimana nih? Silakan. Iya, terima kasih Bang. Memang selalu menarik ya ngikutin isu-isu perkembangan Pilpres hari ini, terutama melihat debat yang akan dilaksanakan tanggal 7 besok ya, terkait isu-isu keamanan, pertahanan, dan geopolitik serta hubungan internasional. Kita melihat debat ini sebenarnya ingin melihat hal-hal yang substantif pada dasarnya. Kita publik khususnya ingin melihat hal-hal yang substantif di debat pada nanti. Kita tidak ingin melihat terlalu banyak gimmick-gimmick ataupun isu-isu yang tidak terlalu penting diamplifikasi oleh pihak-pihak tertentu. Misal kayak kemarin soal kecurangan, ada mic dipasang 3 gitu, terindikasi ada kecurangan. Terus juga ada isu-isu terkait kebocoran soal dan segala macam. Sebenarnya kita tidak ingin melihat gimmick-gimmick yang seperti ini. Nah, untuk debat besok seperti yang disampaikan Bang Wawan tadi, karena ini isunya dalam tanda kutip ini Pak Prabowo banget ya, karena sekarang menjabat sebagai Menteri Pertahanan di Indonesia. Apakah Prabowo akan unggul? Kira-kira kita melihatnya pertanyaannya seperti ini. Tapi sebelum kita memprediksi apakah 02 akan unggul atau malah dijadikan sasaran, kita harus melihat dulu sebenarnya pada umumnya orang yang menjadi target ataupun orang yang dikritik itu adalah orang yang bekerja, kira-kira seperti itu. Jadi melihat Pak Prabowo karena sudah memasuki masa 4 tahunan lebih kurang sebagai Menteri Pertahanan, tentu saja banyak sekali kebijakan-kebijakan, banyak sekali keputusan yang diambil itu dikritik oleh banyak pihak. Salah satunya misalnya soal terkait pembelian alutsista militer ya. Nah, itu juga menjadi sorotan yang sangat tajam menjelang debat capres ini. Yang ingin saya sampaikan adalah ketika dalam perjalanan 4 tahun Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, tentu saja banyak sekali keputusan-keputusan yang sudah diambil dan itu pasti menuai pro dan kontra. Nah, ini juga akan menjadi sasaran yang empuk pada nantinya di debat capres yang ketiga ini yang akan dilaksanakan besok tanggal 7 Januari. Tapi juga sebagai seorang pejabat publik dan memang ini isu yang selama ini dikerjakan oleh Pak Prabowo, seharusnya Pak Prabowo sangat matang dan sangat mengetahui soal kondisi real dan fakta terkait pertahanan di Indonesia. Dan ini sebenarnya ketika dijadikan modal, dijadikan strategi, ini akan menjadi hal yang menarik. Perdebatan malam hari ini akan menjadi perdebatan yang substantif seharusnya seperti itu. Jadi Pak Prabowo mengetahui konteks, mengetahui fakta, mengetahui secara real di lapangan bagaimana keadaan pertahanan di Indonesia, itu bisa dijelaskan dengan gamblang, dengan komprehensif. Walaupun nanti memang celah untuk diserang oleh kedua lawan, yaitu pihak 01 dan 03 itu sangat terbuka lebar, karena yaitu tadi yang saya katakan, pro dan kontra terkait kebijakan yang selama ini diambil oleh Pak Prabowo itu pasti punya pro dan kontra di kalangan masyarakat ataupun di kalangan publik seperti itu. Tapi kita jangan sampai isu debat tema debat capres pada malam tanggal 7 besok itu hanya melihat terfokus ke
tema soal pertahanan saja, karena ada Pak Prabowo di sana. Tapi kan ada isu-isu lain, ada tema-tema lain soal keamanan. Misalnya soal keamanan ini kubu 03 itu kan wakil presidennya juga menjabat sebagai Menko Polhukam seperti itu. Jadi soal keamanan juga harus kita explore dengan baik di debat pada nantinya. Begitu juga misalnya soal geopolitik ataupun soal hubungan internasional. Dan soal keamanan ataupun pertahanan ini kita tidak hanya berbicara soal militer saja sebenarnya. Misalnya berbicara soal keamanan, kubu misalnya pasangan 03 Pak Ganjar ini sebagai seorang kepala daerah sebelumnya yaitu di Jawa Tengah juga sebenarnya punya putusan ataupun kebijakan-kebijakan yang berkaitan langsung dengan keamanan di daerah, karena desentralisasi ataupun isu-isu daerah, isu-isu lokal itu juga berkaitan dengan keamanan. Dan keamanan ini misalnya kita geser paradigmanya, misalnya tidak hanya lagi keamanan terhadap ancaman dari luar, tapi juga ancaman dari dalam. Misalnya paradigma soal human security, misalnya ancaman soal kebakaran lahan, ancaman soal stunting, ancaman soal soal banjir, soal cyber security dan segala macamnya. Nah ini saya rasa akan menarik ketika fokus debat itu tidak diarahkan hanya kepada satu tema saja, karena kebetulan misalnya satu tema tersebut misalnya melekat kepada calon-calon tertentu, misalnya Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, akhirnya nanti porsi debat hanya dihabiskan soal pertahanan saja. Nanti debat timbal balik antara satu calon dengan calon yang lain itu tidak hanya di soal pertahanan saja, tapi bisa fokus ke tema-tema yang lain yang termuat di tema debat yang ketiga nanti seperti itu. Dan apakah Prabowo akan unggul ketika Pak Prabowo sebenarnya tidak terpancing ketika misalnya diserang secara personal dalam tanda kutip terkait kebijakan-kebijakan yang diambil selama ini, saya rasa Pak Prabowo akan bisa lepas dari serangan kedua kubu lawan seperti itu. Dan Pak Prabowo juga bisa memaksimalkan track record dia, pengalaman dia selama menjadi Menteri Pertahanan. Dan satu lagi sebenarnya poin yang bisa kita lihat sebenarnya di masing-masing kubu ini, baik 01, 02, 03, di dalam susunan tim suksesnya itu mereka mempunyai ahli-ahli soal pertahanan, keamanan, dan hubungan internasional. Misalnya di kubu 03 itu ada Pak Andika Prakasa, terus ada Pak Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas. Apalagi kalau misalnya di kubu 02 di sana ada Pak Prabowo sendiri, terus ada Mas AHY, begitu juga 01 juga punya ketua tim sesnya juga purnawirawan dari militer. Kira-kira jadi ketiga calon pasangan ini mempunyai orang-orang di sekitarnya ataupun tim sesnya yang paham, yang sangat menguasai soal isu-isu yang akan diperdebatkan pada tanggal 7 nanti. Nah ini saya rasa kita bisa lihat nanti keseruannya ketika misalnya ini membahas memang soal hal-hal yang bersifat substantif dan lebih mendalam. Kira-kira seperti itu Bang, kalau saya melihatnya. Oke. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.